Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sebagai pertanda akan jayanya Islam nanti adalah munculnya Imam Mahdi dan terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan pada video kali ini kita akan membahas secara singkat terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihi salam dan majunya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pimpinan Imam Al-Mahdi. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, pada waktunya nanti Dajjal dengan hamba-hambanya akan datang ke segala penjuru. Sebagai tandanya, tahun pertama langit akan menurunkan hujan 2/3-nya, sedangkan yang 1/3-nya akan ditahannya. Bumi pun demikian akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya 2/3 dan akan menahan 1/3-nya. Kemudian pada tahun kedua, langit akan menurunkan hujannya 1/3, sedangkan yang 2/3-nya dia tahan. Bumi pun demikian, dia akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan 1/3-nya, sedangkan yang 2/3-nya dia tahan. Kemudian pada tahun ketiga, langit menahan semua air hujannya dan bumi pun akan menahan seluruh tumbuh-tumbuhannya. Tak ada hujan dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Maka ketika itulah Dajjal datang bersama hamba-hambanya. Dia datang dari segitiga bermuda, bukan dari arah timur, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mukmin yang takwa akan cukup dengan zikrullah. Mereka bisa kenyang dan bertenaga. Orang-orang yang imannya lemah setelah melihat kekuasaan Dajjal menghidupkan orang tua mereka, anak cucu mereka, dan ternak mereka, maka tanpa ragu-ragu mereka mengakui Dajjal sebagai Tuhan mereka. Padahal yang mereka lihat hidup kembali itu adalah setan-setan yang menyamar dirinya. Mereka tertipu tanpa mereka sadari. Kemudian pada saatnya nanti, Dajjal membawa surga kesenangan dan neraka dengan api yang bergejolak. Yang kelihatannya surga itu sebenarnya adalah neraka, sedangkan yang kelihatannya neraka itu adalah surga yang berisi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita supaya kita memberanikan diri masuk nerakanya Dajjal, pejamkan mata, tundukkan kepala, masuk dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bahagia. Karena cepatnya kendaraan Dajjal, bumi yang luas ini dia kelilingi. Yang tidak bisa dimasuki hanyalah Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Kota-kota itu dijaga ketat oleh para malaikat. Kemudian kepada kita semua, untuk melindungi diri kita dari fitnah Dajjal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi. Ada riwayat mengatakan dari akhir surah Al-Kahfi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya ayat-ayat atau 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi memelihara dari fitnah Dajjal. Kemudian Imam Abu Dawud meriwayatkan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha 10 ayatin min suratil Kahfi usima min fitnatid Dajjal." Siapa saja yang menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka dia dipelihara dari fitnah Dajjal. Kemudian dalam satu riwayat dikatakan, an Qatadah qala, "Man hafidha 10 ayatin min akhir suratil Kahfi usima min fitnatid Dajjal." Yang artinya, dari Qatadah berkata, barang siapa yang menghafal 10 dari akhir surah Al-Kahfi, maka dia akan dipelihara dari fitnah Dajjal. Sahabat beriman, pada waktunya nanti, sewaktu Dajjal mau masuk ke kota Makkah, dia dihadang dengan pedang terhunus oleh para malaikat. Dia mau masuk ke kota Madinah,
tetapi malaikat pun sudah siap menghadangnya. Kemudian dia menuju Baitul Maqdis. Dia sampai di sana ketika umat Islam baru selesai berjamaah salat subuh dipimpin oleh Imam Mahdi. Nabi Isa juga ikut berjamaah di sana. Beliau turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Beliau turun sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Kemudian Dajjal membuka pintu masjid. Dilihatnya Nabi Isa alaihissalam ada di dalam. Dia lari ketakutan. Maka Nabi Isa dan Imam Mahdi mengejarnya. Dan akhirnya Dajjal mati dibunuh dekat pintu gerbang kota Lud. Pada akhirnya, cita-citanya untuk menjadi raja di dunia ini, ingin menduduki singgasana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ternyata gagal sama sekali. Yang berhasil adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan menegakkan kembali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman, bagaimanapun pintarnya Dajjal, bagaimanapun besar badannya, bagaimanapun kuatnya, berapapun banyak pendukungnya, dan bagaimanapun canggihnya alat yang mereka miliki, yang jelas bahwa segala kezaliman mereka akan berakhir dan mereka akan mati dengan cara yang sangat hina. Mereka bertanggung jawab di hadapan Allah dan mesti menerima adab atas kezaliman mereka, dan tidak akan ada jalan untuk menghindar dari adab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bis-shawab.